Selamat datang di Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Al-Fatihah. Hari ini kita masih tetap bersama Bu Elsa. Yang kemarin kalau kalian udah lihat videonya, masih ingat nggak sama Bu Elsa? Masih dong. Oke, hari ini kita akan membahas tentang apa Bu Elsa? Nah, tentang semangat belajar. Semangat belajar. Iya. Sebelum kalian nonton video ini, boleh santai dulu. Apakah nontonnya sambil tidur-tiduran, sambil nyetrika, silahkan. Biar kalian itu nggak stuck pada video kita. Kalian bisa mengerjakan aktivitas lainnya juga. Oke, langsung saja kita masuk ke topik pembahasannya. Menurut Bu Elsa, bagaimana minat dan motivasi belajar siswa di SMP selama 2 tahun belakangan ini? Yang anak-anak tuh lebih sering megang gadget, ya kan? Belajar itu nggak terlalu konsentrasi gitu. Gimana menurut pandangan Bu Elsa? Silakan Bu Elsa. Nah, 2 tahun terakhir ini minat belajar siswa memang sangat berkurang, Bu Fatia. Ya, nah, kenapa? Karena kita memang dalam proses. Karena 2 tahun terakhir ini siswa belajarnya kan secara daring, Bu Fatia, ya. Nah, tidak tatap muka. Jadi siswa ini lebih banyak santainya. Nah, dibandingkan kalau kita belajar tatap muka. Jadi kalau kita belajar secara daring ini itu kelemahannya, Bu Fatia. Jadi siswanya banyak yang lalai dalam mengerjakan tugas, kemudian banyak yang main-main. Udahlah nanti ditunda dulu tugasnya. Nah, masih ada next waktunya. Nah, jadi seperti itu. Sementara kalau kita tetap muka antara guru dan siswa kan waktunya, jadi waktunya lebih cepat, kemudian kita langsung terarah ke siswanya. Jadi siswanya cepat menanggapi dibandingkan kita belajar secara daring. Jadi minat belajar siswa kalau secara kita lihat 2 tahun terakhir ini memang sangat kurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Bu Fatia, ya. Karena siswa sudah asik dengan gadgetnya sendiri atau gadgetnya masing-masing. Jadi pengetahuannya itu pun lebih minim dibandingkan kalau yang belajar secara langsung. Iya, itu Bu Fatia. Jadi apa-apa saja yang mereka tidak tahu mungkin dengan adanya gadget ini maka gampang, Bu Fatia. Tinggal di search di Google, ya. Nah, kalau sebelumnya kan kita cari di buku. Jadi siswa itu berusaha untuk mengingat, menghafal, mengingat dan memahami apa yang ada di buku. Jadi lebih lama tersimpan di memorinya gitu. Sama deh, dulu juga kayak gitu Bu Elsa. Cuman gini, mungkin di era sekarang ini Bu Elsa banyak sekali yang minat belajar anak-anak tuh benar-benar tidak ada. Bahkan kayak mereka tuh sekolah yaudah yang penting lulus, ilmu mah belakangan gitu. Betul. Motivasi dari Bu Elsa gimana supaya anak-anak itu bisa tersadar bahwasanya ilmu pengetahuan itu penting loh. Proses itu yang penting, bukan hasilnya gitu. Iya, betul. Ilmu itu sangat penting, ya. Nah, jadi kita dapatkan ilmu itu jangan kita karena pengen juara, iya. Tapi kita tidak ada ilmunya, ya. Percuma kita juara 1 tapi kita tidak punya ilmu. Mending kita biasa-biasa aja, tapi kita punya isi gitu, Bu Elsa. Iya, betul. Anak ini akan merasakan ketika dia duduk di bangku kuliah atau dia langsung terjun ke dunia kerja. Aku nggak belajar dulunya gitu. Akan menyesal, Bu Elsa. Iya, betul. Nah, selama dia sekolah masih main-main, buat apa belajar? Tidak ada gunanya. Ternyata ketika siswa itu sudah kerja, atau kuliah, nanti barulah merasakan, Bu Fatia, ya. Nah, ini ya ternyata banyak hal-hal yang dulunya saya tidak atau meremehkan saja. Nah, apalagi kayak bahasa Indonesia diremehkan saja tuh, Bu Fatia, dalam cara menulis contohnya, ya. Nah, sebenarnya cara menulis itu kelihatannya sepele, nah tapi semuanya itu punya aturan. Nah, apalagi itu bahasa Indonesia itu aturan mulai dari penggunaan huruf, kemudian bagaimana penulisan katanya, Bu Fatia, kemudian rangkaian kalimatnya bagaimana yang efektif. Jadi seperti itu. Seperti menulis surat izin gitu kan, kita harus tahu besar kecilnya, letaknya di mana. Betul. Dan sering diaplikasikan kehidupan sehari-hari. Iya, betul sekali. Nah, contohnya dalam penggunaan huruf. Nah, berawal dari huruf dulu, Bu Fatia, ya, baru ke kata. Nah, setelah kata baru
ke kalimat. Jadi seperti itu deretannya. Nah, dari huruf saja, nah banyak sekali siswa yang tidak peduli. Nah, yang penting tulisannya udah jadi, udah seperti itu aja Bu Fathia. Nah, seharusnya kan dari huruf saja kita harus memperhatikan, karena kenapa? Bahasa Indonesia itu ada aturannya. Jadi seperti itu. Pada saat kapan kita menggunakan huruf kapital, pada saat kapan kita menggunakan huruf kecil. Ketika saya masuk, mungkin saya dibilang ibu ini seperti guru SD, tapi memang seperti itu saya ajarin dulu dari huruf. Nah, dari huruf A sampai Z mereka sudah tahu, tapi bagaimana, apakah mereka tahu apa bedanya huruf besar A sampai Z itu dengan huruf kecilnya? Nah, saya ngajar kelas 7 dan kelas 8 Bu Fathia. Nah, jadi saya coba kelas 7 itu, nah survei membuktikan banyak loh Bu Fathia siswa itu yang tidak atau memang sama sekali tidak paham apa bedanya huruf kapital dengan huruf kecil. Nah, contohnya huruf F misalnya Bu Fathia. F atau V? Kadang orang udah bingung F. Iya, F. F itu seperti ini. Iya, jadi apa bedanya? Bagaimana bedanya huruf besar, huruf kecilnya dalam penulisan? Mereka bingung. Nah, kalau huruf A udah jelas, ya gampang, ya SD saja udah bisa. Tapi kalau untuk huruf-huruf yang lain, misalnya J, apa bedanya J besar, J kecil? Kayak pelajaran SD ya Bu. Tapi fatal kalau kita tidak tahu bedanya huruf besar dan huruf kecil. Jadi seperti itu. Nah, kemudian dari huruf melangkah menjadi kata. Jadi kita dalam menulis kata itu bagaimana kata yang sesuai dengan kata dalam KBBI, ya, kata yang baku. Jadi seperti itu. Nah, kadang ada siswa itu karena sudah terbiasa dalam tutur katanya Bu Fathia menggunakan kata yang tidak baku, maka ketika menulis seperti itu dibuatnya, ya. Nah, contohnya izin. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi harusnya kan mengikuti dengan ketentuan atau yang ada dalam KBBI. Jadi seperti itu. Tadi kan ada tuh bahasa baku Indonesia. Iya. Nah, kapan kita harus menggunakan bahasa baku dan kapan kita harus menggunakan bahasa gaul? Nah, itu tergantung konteks. Tergantung Ya konteks, Bu Fathia, dia tergantung konteks. Jadi tidak semua konteks juga kita menggunakan bahasa baku Bu Fathia. Nah, contohnya kalau konteks formal kita di sekolah, nah maka haruslah kita menggunakan bahasa yang baku. Tapi kalau kita berada di pasar Bu Fathia konteksnya, jangan pula kita mau membeli ikan misalnya Bu Fathia. Berapa harga ikan 1 kilo? Berapakah harga ikan ini 1 kilogramnya? Ya. Nah, nanti kalau kita belanjanya sekitar 10 macam, maka mungkin kehabisan waktu. Benar. Iya. Jadi kalau di pasar pakainya bahasa sehari-hari. Iya, Pak, kilo berapa ikan atau ikan berapa gaul? Iya, begitu. Gitu ya anak-anak ya. Jadi jangan disamakan bahasa gaul itu harus dipakai di sekolah atau di kantor, jangan disamakan. Harus dibudayakan juga ya Bu ya bahasa Indonesia yang baku itu. Iya, harus. Jadi seperti itu. Memang harus dikuasai dari base-nya ya. Jadi makanya dari ilmu dasarnya dulu. Nah, bahkan ada siswa Bu kayak kembali lagi ke SD. Nah, ini kelihatannya sepele. Nah, tapi kita harus tahu dulu dari dasarnya, barulah nanti benar untuk kedepannya. Iya. Oke, terima kasih Bu Elsa atas waktunya. Boleh sedikit pesan untuk anak-anak ya yang menonton video ini apa Bu Elsa? Silakan Bu Elsa, sepatah dua patah kata. Nah, pesannya kepada anak-anak ibu semua ya, tetap selalu semangat dalam belajar, jangan terpedaya karena kecanggihan teknologi. Karena kenapa? Karena ilmu yang abadi itu adalah ilmu yang selalu melekat di kepala kita ya. Tapi kalau ilmu yang ada di gadget, mungkin suatu saat gadgetnya nggak ada, bagaimana? Kalau suatu saat gadgetnya kehabisan baterai atau bagaimana, ya kita tidak ada tersimpan di memori ini. Inilah memori yang paling ampuh bertahan. Jadi mau kena hujan, mau kena panas pun Fathia, maka dia tidak luntur ilmunya. Iya, betul. Oke. Jadi intinya semangat belajar, dan belajar itu harus memang dari dasar. Nah, oke, terima kasih Bu Elsa atas kesempatannya untuk sharing bersama kita. Terima kasih teman-teman semua yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan buat muridnya Bu Elsa, kalian harus wajib nonton ini dan share ke teman-teman kalian. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.